Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang saudara rindukan di tahun ini, saudara boleh persembahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan di dalam hidup saudara, saudara boleh persembahkan kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan hal ini, supaya hari lepas hari yang kita lalui tidak menjadi penyesalan setelah semuanya berlalu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara mempunyai ambisi bagi Tuhan? Ambisi itu artinya keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, dan dalam hal ini adalah bagi Tuhan tentunya. Saudara, Rasul Paulus, ia mempunyai ambisi yang tercatat di 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, itulah ambisi Rasul Paulus. Ambisi Rasul Paulus adalah ambisi yang tentunya di dalam firman Tuhan kita baca sifatnya general, yaitu seluruh kehidupannya. Namun ada kalanya kita juga bisa mempunyai ambisi yang spesifik tertentu. Dalam konteks kita ingin memperkenankan Tuhan. Namun memang dalam kenyataannya tidak semua ambisi kita bagi Tuhan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah berjuang sungguh-sungguh. Saudara, hal itu bukan berarti saudara gagal melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi memang Tuhan mempunyai rencana sendiri di dalam kehidupan saudara. Yang memperkenankan Tuhan itu adalah bukan apa yang menjadi ambisi saya, melainkan apa yang menjadi ambisi Tuhan dalam hidup saya. Mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai 15. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud memiliki istana yang bagus dan mewah, serta permanen. Tetapi tabut perjanjian
yang dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem berada di bawah tenda. Artinya, tidaklah seindah, semewah istana Raja Daud, dan itu sifatnya tidak permanen. Saudara, itulah yang menggerakkan hati Raja Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, memang kita dapat saja hidup dengan membanding-bandingkan. Misalnya, ketika kita merenungkan, kita membandingkan pemakaian uang kita bagi kita pribadi dibandingkan dengan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Atau kita membandingkan waktu yang kita pakai untuk kesenangan kita dibanding dengan waktu yang kita pakai untuk misi pekerjaan Tuhan. Saudara, kita bisa membanding-bandingkan semuanya itu. Saudara, bagi kita yang sungguh ingin menyenangkan Tuhan, maka kita bisa merasa seperti Raja Daud. Kita ingin melakukan yang lebih daripada yang pernah kita lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan memberikan kasih karunia bagi setiap orang percaya, masing-masing secara khusus dan berbeda. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Saudara, apa yang menjadi kerinduan Raja Daud itu lahir dari seorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kita kenal Raja Daud adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga saudara, dia punya kepekaan ketika dia melihat istananya begitu bagus, tetapi tabut perjanjian masih berada di bawah kemah, maka dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi ketika dia nyatakan itu kepada Nabi Nathan, maka Tuhan berbicara melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, kita tahu yang membangun rumah itu adalah Salomo, anak daripada Raja Daud. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Raja Daud memang seorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, punya niat yang sungguh-sungguh. Namun saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, maka saudara, setiap orang itu diberikan kasih karunia yang berbeda-beda. Raja Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh di dalam peperangan. Raja Salomo, dia hidup dalam ketenangan untuk membangun umat Tuhan. Raja Daud, dia memindahkan tabut perjanjian. Namun, Raja Salomo, dialah yang membangun rumah bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita menerima kasih karunia yang khusus bagi masing-masing kita. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus Pasal 12 ayat 11 berkata begini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, setiap kita diberikan karunia daripada Tuhan, untuk kita mempunyai misi yang Tuhan embankan kepada kita. Saudara, disitulah kita mendapat bagian di dalam rencana Tuhan. Tetapi bagi orang lain, ada kasih karunia tertentu yang dia mempunyai beban dan mempunyai mandat yang Tuhan berikan kepada dia. Oleh karena itu, saudara, mari kita masing-masing memiliki kepekaan akan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita tidak lalai. Disitulah, saudara, kita mengambil bagian di dalam rencana agung Tuhan. Yang kedua, perjanjian Tuhan Allah dengan Raja Daud itu adalah rumah Tuhan dan kerajaan yang kekal. Dan hal itu digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku,
Dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan hari ini merupakan perjanjian Tuhan Allah dengan Raja Daud. Dan saudara, perjanjian Tuhan Allah dengan Raja Daud itu terkait dengan rumah Tuhan dan terkait dengan kerajaan Daud. Dan saudara, dari bagian firman Tuhan ini, memang saudara dalam waktu yang dekat, yang membangun rumah bagi Tuhan itu anaknya Daud, yaitu Salomo. Tetapi bagian firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang dekat, tetapi sesuatu yang sifatnya kekal dan selama-lamanya. Itu yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud, bahwa keturunan Daud akan menjadi rumah Tuhan selama-lamanya dan memiliki kerajaan yang kekal. Dan saudara, itu digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah keturunan Daud, saudara. Dan saudara, Tuhan Yesus pernah berkata tentang bait suci yang sedang dibangun Herodes. Rubuhkanlah bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Lalu firman Tuhan berkata yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Dan saudara, dia adalah rumah Tuhan selama-lamanya. Dan saudara, kita gereja Tuhan menjadi tubuh Kristus. Dan kitalah adalah bait Roh Kudus. Yaitu orang-orang percaya yang berada dalam Kristus. Dan selama-lamanya orang-orang percaya adalah bait Roh Kudus. Dan Yesus Kristus yang bangkit. Dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi berada di dalam tanganku. Dan saudara, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Dan saudara, Allah yang berjanji pada zaman Raja Daud, maka Allah menggenapinya di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya janji Tuhan. Namun kita melihat juga puncak daripada perjanjian yang Allah berikan adalah ada di dalam Yesus Kristus. Disitulah saudara-saudara, keselamatan yang kekal ada di dalam Dia. Bukan saja keselamatan yang kekal, tetapi arah tujuan daripada dunia ini, saudara, semua mengarah kepada Dia. Karena Dialah Sang Mesias, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala yang kuasa. Sehingga di dalam Dia, saudara, pada puncaknya, seluruhnya di dalam otoritas dan kedaulatannya, di mana kerajaannya, kekuasaannya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kasih karuniakan kepada kami, supaya kami boleh genapi, dan kami bersyukur bahwa setiap kami menerima kasih karunia Tuhan di dalam rencana yang kekal Tuhan. Kami berterima kasih karena kami boleh mengenal Yesus Kristus, Sang Mesias, yang menjadi juru selamat kami. Dan kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.